sampai juga nih di Swiss. Dingin. Swiss. Mau kita gebuk apa? Ini Indonesia. Emang yang dingin-dingin itu selalu di luar negeri apa? Di Indonesia juga ada. Indonesia, kok dingin banget sih? Sampai 8 derajat loh di sini. Ya di Indonesia, kota paling dingin di Indonesia ya Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ya ini, orang asli Indonesia loh. Kok nggak tahu? Nggak taunya karena apa? Nggak pernah diajarin di sekolah atau nggak pernah nyari tahu Mungkin sendiri? dua-duanya. Tapi khusus gua murni bego sih, jujur. Ya udah, gua kasih tahu nih, rata-rata suhu di Indonesia itu 28 derajat Celcius. Kalau di sini 8 derajat sampai 15 derajat Celcius saja. Jadi dingin banget. Kalau malam nih sampai 6 derajat Celcius dingin. Pantes jadi kota paling dingin di Indonesia. Aduh, tapi kok bisa dingin kayak gitu ya? Ini kalau dingin, aduh kebelet ini. Soalnya Kota Mulia berada di ketinggian sekitar 2.400 meter di atas permukaan laut. Ini salah satu pemukiman paling tinggi di Indonesia. Kan semakin tinggi tempat, semakin rendah juga suhunya. Daerah ini juga deket banget sama pegunungan Jaya Wijaya. Wajar aja sih, dekat gunung salju kita. Cemen banget gitu aja kedinginan. Kalau gua nih anget banget nih, apalagi bagian bawah nih anget banget. Kalau bagian atas nih anget aja ini. Pantesan, anget banget tuh pasti. Kenapa? Cebok. Pulang aja yuk. Katanya di Rumania kan ada Dracula. Bohong itu nggak ada. Katanya di Transilvania di kota ini. Bohong, ya ampun. Ada bawang putih lupa dibawa. Katanya kan Dracula takut kan sama bawang putih kan ya. Coba aja dibawa, bisa tenang. Bukan wibu, bawa bawang. Dracula juga nggak bakal mau nih saudara lu. Lagian ya, Dracula itu cuma tokoh fiksi dari novel tahun 1897 karya Bram Stoker, penulis asal Irlandia. Yang kocaknya, Bram Stoker ini nggak pernah ke Rumania. Dia cuma menggunakan peta dan buku sejarah sebagai referensi tulisannya. Dracula pengisap darah, tinggal di kastil, takut sama bawang putih, salib sama air suci, nggak lebih dari karangan cerita doang. Tapi kok orang-orang banyak yang beneran percaya ya jadinya Rumania itu tempat Dracula katanya. Karena ceritanya udah lama banget terkenal. Jadi orang-orang percaya kayak lu nih. Alah, ternyata cerita doang. Capek-capek gue jalan sini sampai luka tuh berdarah. Hei, Dracula. Tapi Dracula kan toko fiksi dong. Itu kenapa gigi lu? Tongos gitu susah mingkem tau. Makanya besok-besok pakai behel biar enak mingkem. Iya, besok dipasang. 100.000 di tempat terpencil kayak Mali gini pasti dapat banyak nih, kaya raya gua. Kenyang banget. Pak, udah makannya? Pakai ayam, telur, ikan, daging semuanya pokoknya. Banyak juga ya. Iya nih, lapar. Nih, ambil aja kembaliannya nih. Apa nih? Duit gede itu. Duit. Jangan sok kaya, Pak. Hargain tuh duit. Dikasih duit malah makan. Di kota Timbuktu, Mali, Afrika Barat ini, duit kayak gini tuh nggak laku. Kita jual beli di sini pakai garam, namanya amole. Nggak berlaku, pakai garam. Maksudnya apa tuh? Garam jadi komoditas paling penting di sini. Lebih berharga dari emas. Karena itu kamu bisa beli apa saja dengan balok garam ini. Orang-orang di sini juga banyak menabung dengan garam, bukan uang. Wah, kalau garam mah gampang. Bentar ya. Nih, bayar nih. Nggak bisa pakai garam dapur dong. Garam yang bisa jadi alat tukar di sini cuma garam dari tambang Taudeni di tengah gurun Sahara Mali. Itu jual amat. Jadi gimana? Kamu bisa bayar nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa bayar, bosa. 578. Siap bos. 599. Waduh, pakai garam Indomie bisa nggak? Saudara-saudara, pilih saya. Kalau kalian pilih saya, Ngapain lo? Latihan kampanye, kali aja nanti jadi anggota DPR kan? Coba tahu. mau aja jadi begituan. Ya mau lah, gaji 100 juta, per hari 3 juta, tunjangan yang lain, punya mobil dinas mewah, punya rumah dinas mewah. Nah lo, Nggak salah tuh. ya enggak lah, siapa yang nggak mau coba? Beda banget kayak di Swedia. Anggota legislatif di sini cuma bangga aja bisa jadi perwakilan rakyat. Biasa banget. Nggak punya mobil dinas. Mau ke kantor ya kita naik transportasi umum atau sepeda. Ada sih tunjangan transportasi sederhana, tapi kayak ada kupon gratis naik bus aja gitu. Kalau mau kaya, ya jadi pengusaha kita di sini. Lu tuh ya, otak tuh dipakai otak. Resikonya gede kalau jadi pengusaha, pajaknya juga gede. Mending jadi DPR lah. Udah, mending lu ikutan latihan nih sekarang sama gua, latihan kampanye. Oke. Cek. Saudara, kalau
Kalau saya kepilih, masing-masing kalian akan dapat duit, akan dapat kerja, jalanan bagus, sejahtera, adil dan makmur. Stop. Jangan overclaim. Dari mana duitnya? Kalau itu sih nanti aja dipikirin. Yang penting kepilih dulu. Fix nih kalau kayak gini. Kepilih lo, yakin gua. Pilih. Saya nikahkan Sanja bin Sanji dan Adebayor. Emang nama asli kamu itu ya? Nggak usah didengerin Kang Mas. Dia tuh orang gila. Dengan mas kawin apa nih? 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Apa kayaknya kamu Mas? Apa Kenapa? Kekecilan gitu. Nanti kalau udah sah ditambahin lagi kok duitnya. Kenapa jadi nangis? Bukan masalah besar uangnya. Tapi uang gak laku di sini. Nggak ada gunanya, nggak ada harganya. Ya terus mas kawinnya pakai apa kalau nggak pakai uang? Di Papua Nugini ini kita pakai uang kerang. Cowrie-shell. Sebutan uang kerang di sini yaitu kerang kecil berbentuk oval yang permukaannya licin dan mengkilap dengan pola dan warna yang khas. Dulu kerang ini pernah jadi mata uang internasional loh, bahkan dipakai juga di Afrika, Cina hingga India. Tapi di Papua Nugini, cowrie-shell bukan cuma sebagai alat tukar, tapi dijadikan sebagai mahar pernikahan, pembayaran denda adat, bahkan status sosial. Jadi kamu nggak punya uang kerang nih? Enggak. Waduh, batalin aja nih pernikahannya nih, bubar. Nggak bisa gitu dong. Pakai QRIS, barcode-nya mana? Pakai QRIS aja ya. Ini jimat keberuntungan gua. Zaman sekarang masih pakai jimat. Mana boneka beruang lagi jimatnya? Itu bonekanya hidungnya bisa panjang nggak? Itu sih Pinocchio, tapi ya nggak apa-apa sih. Nanti kalau dia baik hati, jadi beneran. Kayak Pinocchio kan, dari boneka kayu jadi anak manusia beneran. Kisah aslinya nggak kayak gitu. Emang kayak gimana? Yang lu tahu selama ini, itu cerita Disney tahun 1940. Cerita Pinocchio itu berasal dari Italia. Tepatnya ditulis oleh Carlo Collodi dalam buku berjudul Le Adventure di Pinocchio tahun 1883. Collodi menulisnya dengan nuansa gelap untuk mengajarkan anak-anak agar taat. Di versi Disney, Jiminy Cricket adalah sahabat Pinocchio yang selalu menasehatinya. Tapi di cerita asli, jangkrik ini cuma muncul sebentar, menasehati Pinocchio, lalu Pinocchio pun marah, lalu mengambil palu dan menghantamkannya ke kepala si jangkrik. Sadis juga ya. Terus jangkriknya dong. Iya. Enggak, benjol. Ya iyalah, pakai nanya lagi. Ini orang udah serius juga. Nanya doang. Lanjut nih. Collodi sebenarnya berniat ingin mengakhiri ceritanya dengan ending Pinocchio digantung. Tapi pembacanya yang kebanyakan anak-anak banyak yang trauma dan protes. Makanya Collodi pun melanjutkan kisahnya dan memberi ending bahagia. Kayak yang kita tahu sampai sekarang, Pinocchio jadi anak manusia sesungguhnya. Serem amat. Endingnya Pinocchio digantung. Berarti kalau Pinocchio digantung, dong, lu gua gantung dulu sini biar tahu hasilnya sendiri. Sini. Nanya mulu. Jangan dong. Siang ini pemirsa, saya berkunjung ke restoran yang sepi banget di Ghana. Bangunannya bagus, bersih, rapi, tapi loh kok saya berkunjung Pak? Kebetulan saya lihat dari luar ini sepi banget, padahal bangunannya bagus loh. Iya, soalnya waduh, udah sampai aja makanannya ya. Pelayanannya emang nomor 1 nih, walaupun restorannya sepi. Padahal saya juga belum mesen loh Pak. Bisa aja. Ini apa ya Pak? Ini fufu, makanan pokok kita di Ghana yang terbuat dari singkong, pisang raja, terus sama ubi jalar bisa juga tuh. Biasanya dimakan sama sup atau kuah kental kayak egusi atau sup ogbono. Makannya dengan tangan. Oh iya, sering nih saya lihat di FYP. Ternyata asli Ghana ya. Banyak yang bilang sih dari Ghana. Tepatnya dari suku Akan. Habis itu nyebar tuh fufu ke seluruh Afrika Barat dan terus banyak versi-versi fufu yang lain akhirnya. Udah makannya kenyang. Udah Pak. Kenyang banget ini. Tapi kok aneh ya, makanan seenak ini tapi kok sepi. Ya sepi, saya lagi di rumah sendiri nih. Anak sama istri saya lagi di luar. Lagi sendiri. Maksudnya ini rumah saya. Loh, saya pikir ngapain kamu nyelonong masuk rumah orang. Iya Pak. Saya pikir restorannya di sebelah, bukan di sini. Maaf Pak, saya pikir. Beli balut yuk. Balut? Embrio ayam yang direbus itu. Emang lu suka? Ya nggak tahu sih, gue belum cicip. Tapi masa gue jauh-jauh dari Indonesia tapi nggak cicip balut di Filipina, ya kan? Ayo jajan. Ada sih yang jual di sudut sana, tapi nggak. Tempatnya gelap, sepi. Pokoknya agak serem gitu. Lagian kemarin di sana baru ada yang lihat aswang katanya gitu. Besok aja. Aswang? Siapa? Yang jual balut? Kenal lu orangnya? Bukan, makhluk jadi-jadian gitu.
Ya tapi ayo, bentar jajan bentar dong. Besok aja lah, nggak berani gua kalau malam-malam gini. Soalnya di sana banyak beredar cerita serem. Di dekat sana ada desa yang sepi namanya Visayas. Seorang ibu baru saja melahirkan di sana. Malam itu bayinya terus menangis. Suaminya keluar mencari air. Jadi si ibu sendirian di kamar menggendong bayinya. Tiba-tiba tap 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 suara basah di jendela kayu. Saat dilihat ada lidah panjang menjulur masuk dari celah jendela. Ujungnya runcing, bergerak liar, menjilat-jilat udara, mencari darah bayi katanya gitu. Ibu itu mau menjerit, tapi entah kenapa suaranya tidak keluar. Bayinya berhenti menangis, terdiam, matanya terbuka lebar dan menunjuk ke arah jendela. Perlahan, ia melihat sosok perempuan tanpa tubuh bagian bawah mengambang di udara dengan sayap kelelawar dan mata putih melotot. Darah menetes dari mulutnya. Keesokan harinya, warga menemukan bayi itu menghilang dan di lantai kamar hanya ada bercak darah dan bau amis yang menusuk hidung. Kalau kamu dengar sayap di atas, jangan buka jendela. Aswang belum kenyang. Kok kayak kuyang ya? Ih. Kayaknya sih. Suara apa nih? Aswang nih, jangan-jangan. Ih. Loh, kok suara bayi? Suaranya berhenti. Gawat nih, gawat kenapa? Jangan-jangan lagi ada penanggal. Penanggalan apaan? Itu hantu wanita di Malaysia. Siang dia itu wanita biasa, tapi kalau malam Dia kelayapan gitu. serius. Banyak cerita horor tentang penanggal di sini. Di sebuah kampung tua di pinggir hutan, tinggal seorang bidan tua bernama Mak Sena. Dia sudah membantu persalinan puluhan tahun lamanya. Tapi belakangan ini banyak bayi lahir tanpa tangisan. Dan keesokan harinya, malam itu Mak Sena dipanggil ke rumah seorang ibu muda yang akan melahirkan. Tapi saat ia tiba, kampung terasa sunyi sekali. Ketika ia masuk ke rumah, ia merasa hawa dingin menusuk tulang. Bayi lahir dengan selamat. Tapi tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu terbang di atas atap rumah itu. Seperti kain basah yang diseret. Mak Sena langsung sadar. Penanggal datang. Ia menyuruh keluarga itu menaburkan daun mengkudu dan bawang putih di jendela. Tapi satu jendela tertinggal terbuka. Dan dari celah itu muncul kepala wanita dengan mata membelalak, gigi taring menganga, dan isi perutnya menjutai-jutai. Bayi dalam ayunan langsung menangis keras. Lalu diam. Mak Sena sempat membaca ayat suci, tapi tubuhnya mendadak kaku seperti dipaku ke lantai. Ia hanya bisa melihat penanggal itu menjulurkan lidah panjangnya, menjilat pipi bayi, lalu melayang pergi dalam kabut malam. Keesokan paginya, bayi itu sudah tiada, dan Mak Sena menghilang tanpa jejak. Di langit-langit rumah itu, hanya tersisa tetesan darah dan bekas jantung kecil yang seakan pernah berdenyut di sana. Serem banget. Untung cuma cerita. Tapi di Indonesia juga ada hantu yang kayak gini. Namanya kuyang. Di Thailand juga ada, namanya kerasu. Kalau ini cuma cerita, nggak mungkin di negara lain juga ada. Apa mungkin beneran ya?